Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Fakta seputar penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak akan disampaikan Livia Ramadanti. Silakan Livi. Ya Sumi dan juga pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak tengah menjadi sorotan setelah ribuan hewan di Jawa Timur terkonfirmasi mengidap PMK. Apa itu PMK? Apakah dapat menular pada manusia? Kita akan cek faktanya dalam infografis berikut ini. Kita ke informasi pertama. Nah, kita mulai dari apa itu penyakit mulut dan kuku. Adalah penyakit menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus tipe A, yaitu dari famili Piconaviridae, genus Aptovirus. Ini yang perlu diperhatikan adalah PMK secara umum ini menyerang hewan herbivora berkuku genap dan seperti hewan-hewan berikut ini, yaitu sapi. Kemudian kita lihat di infografis berikutnya adalah sapi, kerbau, kemudian ada kambing, domba, ada babi dan juga rusa dan sejumlah hewan herbivora lainnya. Kemudian ciri-ciri PMK pada ternak ini bisa dikenali dari 3 hal. Yang pertama adalah demam hingga 41 derajat Celcius. Kemudian ada kelenjar pertahanan rahang yang di bagian bawah ini mengalami pembengkakan. Serta yang ketiga adalah timbul lepuh dan erosi di sekitar mulut, moncong, gusi, kuku, ambing atau payudara dari masing-masing hewan. Nah, tentu kita perlu tahu dari mana sebenarnya asal penyakit ini muncul. Ternyata organisme yang menyebabkan PMK adalah Aptovirus dari famili Piconaviridae yang mana ini memiliki 7 strain. Masing-masing endemik di berbagai negara dunia. Setiap strain ini membutuhkan vaksin yang khusus untuk memberikan kekebalan pada hewan yang divaksin. Dan di Indonesia strain yang ditemukan ialah strain O. Nah, kita lihat strainnya ada 7, yaitu A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia1. Lalu bagaimana dengan transmisi dan penyebaran dari virus ini? Ternyata ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan adalah yaitu aerosol yang terinfeksi. Apa ini maksud adalah udara yang terinfeksi. Kemudian virus ada di dalam susu dan juga di air mani. Ada di kandang yang terkontaminasi, kemudian ada bahan yang terkontaminasi. Dalam hal ini barang atau bahan yang terkena dengan virus seperti kandangnya, kemudian juga ada jerami dan banyak hal lainnya seperti baju dari peternak itu sendiri juga bisa terkonfirmasi atau bisa terkontaminasi. Yang terakhir adalah daging yang terinfeksi virus. Nah, PMK terjadi di banyak bagian dunia, mulai dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Dan tak kurang dari 100 negara bahkan dilaporkan masih terpengaruh oleh PMK termasuk Indonesia. Kita lihat ternyata pertama kali muncul di Indonesia adalah pada tahun 1887. Saat itu ada impor sapi dari Belanda. Saat ini kasusnya di Indonesia mencapai 5.431 ekor ternak terinfeksi virus PMK dan data ini merupakan data tanggal 11 Mei 2022. Nah, ada lebih dari 5.000 ternak terinfeksi PMK. Jumlah tersebut berasal dari 2 provinsi yaitu Jawa Timur dan juga Aceh. Dengan masing-masing rincian sebagai berikut ini kita lihat ada 4 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang mengkonfirmasi mulai dari Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan juga Mojokerto. Jumlah totalnya 3.205 ekor yang terkonfirmasi. Kemudian untuk di Provinsi Aceh ada 2 kabupaten kota di sini yaitu Aceh Tabiang dan juga Aceh Timur. Jumlahnya walaupun kabupatennya lebih sedikit namun ada sekitar 2.226 ekor ternak yang sudah terkonfirmasi. Penyakit PMK ini bisa dibilang menjadi wabah paling mengerikan bagi peternak karena beberapa alasan seperti tingkat penularan yang sangat tinggi. Kita lihat apa saja sebenarnya bahaya dan juga yang perlu diperhatikan. Meskipun tingkat penularan tinggi, namun dikatakan tingkat kematiannya relatif rendah. Lalu kita lihat potensi penyebarannya sangat cepat karena tadi dari aerosol atau dari udara dan mengharuskan pembatasan perdagangan karena penyebarannya tadi yang sangat cepat. Yang ketiga adalah virus dapat ditemukan di bagian pakaian, sepatu dan juga badan manusia yang kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan di awal, apakah PMK dapat menular pada manusia? Nah, kita simak kutipan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Kami sudah diskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan Kesehatan Hewan Dunia bahwa penyakit mulut dan kuku dominan di hewan. Dan perlu digarisbawahi di sini, hampir tidak ada yang loncat
ke manusia. Jadi penularan ke manusia ini sangat kecil dan bahkan belum ditemukan. Lalu apa langkah pemerintah untuk menanggulangi wabah PMK ini? Ternyata dalam sidang kabinet awal pekan kemarin, Presiden Joko Widodo telah meminta Mentan untuk memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi, dan berikut pernyataan selengkapnya. Penyakit kuku dan mulut, saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi, lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten, apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah. Terakhir kita lihat langkah penanganan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini. Yang terbaru ialah Menteri Pertanian ini menetapkan PMK sebagai wabah yang artinya perlu penanganan khusus. Kemudian ada pendataan harian populasi yang terinfeksi PMK. Yang ketiga adalah pemusnahan ternak yang kemudian terkonfirmasi PMK. Yang keempat, penetapan lockdown di zona wabah. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah menetapkan ini, kemudian pengetatan lalu lintas ternak, dan yang terakhir adalah vaksin PMK. Penanganan cepat dan tepat menjadi krusial bagi pemerintah, karena wabah PMK pada ternak tak hanya membuat pengusaha berteriak, namun harga daging juga ikut melonjak. Ditambah turunnya pasokan sapi menjelang Idul Adha akan menjadi masalah lain yang harus dihadapi pemerintah. Untuk sementara saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk At Large-nya kali ini.